Halo anak-anak, apa kabar? Nah, kebetulan ini Pak Brahma sedang makan. Menu favorit Pak Brahma ada semua di sini. Tapi yang paling Pak Brahma suka, ini ada apa? Tahu. Ini ada tempe dan sayuran. Kenapa Pak Brahma suka? Karena ini adalah bagian-bagian yang berasal dari tumbuhan. Ya. Nah, kebetulan sekarang kita mau belajar tentang tumbuhan. Karena banyak sekali manfaat tumbuhan bagi manusia. Yuk, kita belajar bagian-bagian dari tumbuhan. Ikuti Pak Brahma. Kita makan dulu ya. Mau? Mau? Anak-anak, kalau kita melihat di sekitar kita banyak sekali tumbuhan. Tetapi apakah kita tahu? Ternyata tumbuhan yang kelihatannya hampir sama memiliki bagian-bagian yang begitu berbeda. Ya, mari kita lihat perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di sana. Bagian pertama yang paling dasar dari setiap tumbuhan itu adalah yang disebut sebagai akar. Di hadapan kalian ini adalah salah satu contoh bentuk akar. Ya, akar ini yang menopang tumbuhan sehingga tumbuhan bisa berdiri dengan tegak. Ya, bentuk akar pun berbeda-beda. Kalau tadi kita bisa melihat bentuk akar yang berserabut, sekarang ini adalah salah satu contoh bentuk akar yang berbeda. Berikutnya, kita bisa melihat jenis akar yang berbeda yang ada di dalam pohon beringin ini. Ya, kita bisa melihat seperti ranting yang menjuntai ke bawah, anak-anak. Ternyata ini bukan dahan, melainkan ini akar yang dinamakan sebagai akar gantung. Akar inilah yang biasanya dipakai oleh Tarsan untuk bergelantungan di hutan-hutan. Ya, barusan kita sudah mengenal bentuk-bentuk akar. Nanti kalian melengkapi fungsi dan bentuk akar yang lainnya. Ya, dan sekarang mari kita mengenal lebih ke atas, yaitu yang disebut sebagai batang. Mari kita ikuti. Ya, kalau kita diminta menunjukkan batang, ini adalah contohnya. Tetapi apakah kalian tahu bahwa ternyata di dalam batang ini terdapat sistem yang luar biasa. Sistem transportasi sebagaimana lift yang ada di gedung-gedung bertingkat. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena nutrisi, makanan yang dihisap dari akar dibawa naik oleh batang, oleh pembuluh-pembuluh yang ada di dalam batang untuk dibawa ke daun. Kenapa dibawa ke daun? Karena di dalam daun inilah nutrisi dan air yang dihisap oleh akar, nutrisi itu akan dimasak menjadi bahan bakar untuk bertumbuh. Nah, setelah nutrisi itu jadi, batang juga berfungsi untuk menyalurkan makanan-makanan ke seluruh bagian tubuh, ke daun, ke batang juga, dan juga ke akar, dan dinikmati sebagai makanan. Jenis batang juga beraneka ragam. Yang pertama, yang Pak Brahma pegang ini adalah batang keras, atau disebut juga batang berkayu, karena memang batangnya mengandung kayu. Berikutnya yang ada di hadapan kita ini adalah contoh dari batang basah. Kenapa dinamakan batang basah? Karena ketika kita memotongnya, ini adalah contohnya sawi, ya, maka akan timbul cairan. Karena di dalam batang ini terdapat cairan, terdapat air yang begitu menyegarkan. Nah, ini kelihatan sekali butiran-butiran airnya. Nah, di hadapan kalian sekarang, ini adalah salah satu contoh batang yang berongga. Bambu adalah salah satu contoh tumbuhan yang memiliki batang berongga. Karena kalau batang bambu kita belah dan kita potong tengahnya, maka kita bisa melihat rongga-rongga yang ada di dalam batang bambu ini. Setelah kita berkenalan dengan batang, sekarang kita akan pindah untuk berkenalan dengan bagian tumbuhan yang lain yang disebut sebagai bagian dapur. Kenapa disebut bagian dapur? Karena pada bagian inilah tumbuhan memasak makanannya. Mari kita kenalan. Ya, inilah yang disebut sebagai dapur tumbuhan. Apa, anak-anak? Yaitu pada bagian daun. Seperti yang Pak Brahma jelaskan tadi, bahwa pada bagian inilah, pada bagian daun inilah, tumbuhan memasak makanannya
yang bersumber dari nutrisi dan air yang diperoleh oleh akar dan diangkut oleh batang dan dimasak di sini. Di dalam daun inilah terdapat zat hijau daun yang disebut sebagai klorofil yang berfungsi untuk membantu tumbuhan memasak makanannya, yang mengubah nutrisi dan air menjadi zat tumbuh, yang dapat mengubah CO2 menjadi O2. Lantas, hal menarik apa lagi yang bisa kita petik dari daun? Ya, yang bisa kita lihat dari daun adalah belajar tentang bentuk-bentuk daun. Bentuk daun yang umum kita lihat adalah bentuk yang menyerupai sirip ikan. Seperti ini salah satu contohnya. Sehingga bentuk daun ini dinamakan sebagai bentuk daun menyirip. Yang berikutnya yang kita kenal adalah bentuk tulang daun menjari. Yang di hadapan kalian ini adalah tulang daun menjari 3, karena seperti 3 jari. Berikutnya yang ada di hadapan kalian, ini adalah contoh tulang daun menjari, dan ini contoh menjari 5. Ya, kalau yang puring tadi menjari 3, sekarang daun pepaya adalah salah satu contoh daun yang memiliki tulang menjari 5. Yang di hadapan kalian ini adalah kaktus. Kaktus adalah salah satu contoh tumbuhan yang memiliki daun yang berbentuk duri. Jadi duri-duri yang ada di kaktus itu adalah sebagai bentuk daun pada kaktus. Di hadapan kalian adalah salah satu contoh daun yang memiliki tulang daun sejajar. Bagaimana kita lihat tulang daun ini sejajar berasal dari pangkal daun, yang sebelah sini. Ya, sejajar menuju ke ujung daun. Semuanya mengikuti pola seperti itu. Dan ini saling sejajar, tidak ada yang saling memotong. Nah, yang berikutnya di hadapan kalian ini adalah salah satu contoh tulang daun melengkung. Apa yang membedakan tulang daun melengkung dengan tulang daun yang lain? Tulang daun melengkung selalu berasal dari satu titik pusat daun, lalu dia melengkung menuju ke ujung daun. Yang membedakan tulang daun menyirip dengan tulang daun melengkung, yaitu asalnya. Kalau tulang daun melengkung berasal dari satu titik menuju ke ujung daun, kalau tulang daun menyirip tidak. Dia berasal dari satu ruas tulang daun utama dan menyirip ke sisi-sisi daun. Demikianlah perkenalan tentang daun dan tulang-tulangnya. Sekarang kita berpindah ke bagian tumbuhan yang lain, yaitu bunga. Mari ikuti Pak Brahma. Ini adalah salah satu contoh bunga, ya, dari sekian banyak jenis bunga yang ada. Di balik keindahan bunga ini, ternyata terdapat bagian-bagian bunga yang kompleks banget. Ya, mari kita lihat bagian yang indah ini yang disebut sebagai mahkota bunga. Kenapa disebut mahkota bunga? Karena pada bagian inilah bunga terasa paling indah dan berwarna-warni. Ya, di bagian tengahnya ada yang namanya benang sari. Benang sari itu ada mulai dari sini. Ini yang disebut sebagai tangkai sari. Kemudian ada namanya kepala benang sari yang berupa benang-benang ini. Nah, di dalam sini, di dalam benang sari inilah terdapat serbuk sari. Serbuk sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Di pangkal serbuk sari, di pangkal benang sari ini kalau kita belah, kita bisa melihat yang namanya putik. Kecil sekali. Ya, putik inilah yang berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Kalau benang sari, kalau serbuk sari menempel ke putik, maka akan terjadi pembuahan dan bisa menghasilkan buah. Bagian bunga yang berikutnya yaitu yang namanya tangkai bunga. Ini yang Pak Brahma pegang, ini namanya tangkai bunga. Dan ini yang namanya kelopak bunga yang melindungi mahkota bunga menempel pada tangkai bunga. Setelah kita berkenalan dengan bunga, sekarang saatnya kita berkenalan ke bagian akhir tumbuhan, yaitu buah. Ya, buah itu apa, Pak? Mari kita ikuti bersama-sama penjelasan berikut ini. Anak-anak,
di hadapan kalian ini adalah salah satu contoh buah. Nah, sekarang mari kita melihat buah ini ada apa saja di dalamnya. Mari kita belah. Kalau anak-anak memakai pisau untuk percobaan, tolong hati-hati. Karena pisau sangat tajam, nanti bisa melukai kalian. Baik, setelah kita belah, mari kita perhatikan. Di dalam buah terdapat beberapa bagian. Biasanya buah memiliki bagian kulit buah, dan ini bagian yang di dalamnya ini adalah daging buah. Mari kita buka lagi lebih dalam. Nah, anak-anak bisa melihat ada daerah yang sedikit coklat. Ya, inilah yang disebut sebagai biji buah. Biji adalah salah satu cara tumbuhan untuk berkembang biak. Karena melalui biji ini, tumbuhan bisa memperbanyak dirinya. Bentar, Pak Brahma akan ambil bijinya. Ya. Inilah yang disebut sebagai biji. Nah, biasanya biji dilindungi oleh kulit biji. Mari kita lihat seperti apakah kulit biji itu. Nah, kalau anak-anak bisa melihat, di sini ada lapisan yang berwarna kecoklatan. Inilah yang disebut lapisan biji, lapisan kulit biji. Nah, kalau kita ambil, nah, ini kulit biji anak-anak. Kulit biji ini melindungi biji, ya, melindungi biji. Salah satunya dari pembusukan. Jadi mari kita lihat sekali lagi. Bagian-bagian dari buah biasanya terdiri dari kulit. Ini melindungi dari udara-udara luar, air maupun panas. Di dalam kulit ini ada lapisan daging buah yang berfungsi sebagai cadangan makanan ketika buah ini bertumbuh, ketika biji ini bertumbuh menjadi tanaman baru. Di dalam buah ada kulit biji yang berfungsi untuk melindungi biji, ya, dari proses pembusukan. Nah, baru di bagian paling dalam ini tadi, nah inilah bijinya. Biji ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa memahami ya penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan? Baik, sekarang mari kita lengkapi dari penjelasan Pak Brahma tentang bagian-bagian tumbuhan yang belum lengkap. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.